Ya, baik. Baik, nah, saudara-saudara, makalah yang baik itu adalah makalah yang dipersiapkan sedemikian rupa. Itu makalah yang baik. Kalau saudara membuat makalah besok dikumpul dan malam ini dikerjakan, nah itu saya yakin makalahnya kurang sempurna. Walaupun bisa lulus. Dan kita harus menaruh di benak kita bahwa saya kuliah ini bukan hanya untuk lulus. Tapi saya kuliah adalah untuk menambah ilmu, mempertajam kerohanian kita, dan mempersiapkan diri untuk pelayanan yang akan datang. Itulah sebabnya mengapa mahasiswa diberi tugas-tugas. Diberi tugas makalah. Kalau boleh, mahasiswa berkata, nggak usah ada makalah ya. Kalau boleh. Nggak usah ada bacaan. Tapi semua dosen-dosen saudara yang kuliah itu mendapatkan perlakuan yang sama. Ada tugas-tugas, ada tugas bacaan, ada tugas makalah, ya, dan mungkin kelas malam tidak terlalu berat dibanding dengan kelas pagi. Apalagi mungkin kelas-kelas yang lama yang dulu ya. Mengapa ada makalah? Makalah itu adalah yang pertama adalah untuk menambah wawasan. Wawasan berpikir kita. Wawasan pengetahuan. Karena ada banyak hal di kelas yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Dan waktu saudara membuat makalah, saudara membaca buku. Bukan hanya membaca buku, saudara menulis. Dan bukan cuma menulis, saudara mengolah kata kalimat di sini. Jadi wawasan saudara bertumbuh, pengetahuan saudara bertambah, sekaligus saudara terlatih memakai otak. Nah, kalau otak jarang dipakai, apalagi minta tolong kepada kakak tingkat untuk mengerjakan, ya, atau hanya mengambil dari internet, maka saudara tidak akan menambah pengetahuan. Jadi bisa saja lulus sampai STH, tapi tidak menambah pengetahuan. Karena yang mengerjakan adalah orang lain. Itu. Jadi makalah ini mempersiapkan diri saudara, mempertajam diri saudara, dan saudara dilatih. Otaknya dilatih, lalu memunculkan ide-ide yang baru, sehingga waktu saudara berkhotbah, itu di sini sudah tersimpan. Sementara saudara mengetik itu sudah di sini tersimpan kalimatnya. Dan kemudian tahun depan saudara mengajar, saudara berkhotbah, karena sudah terlatih, otak saudara juga sudah mudah diarahkan. Jadi makalah itu menolong kita untuk bertumbuh. Jangan takut untuk buat makalah. Ya. Jadi mengapa ada pertemuan ini? Karena beberapa, minta maaf teman-teman, saya tidak menyebutkan namanya, itu dari internet. Saya langsung saja tanpa basa-basi, ini hasil kerjaan sendiri, ya. Kalau dibilang iya Pak, lalu saya beri tanda, ya. Ada teman-teman saya beri tanda, ini loh, ya. Lalu kalau saudara kurang mahir mengutip, kurang mahir mengambil dari internet, itu masih jelas kertasnya, kertasnya berwarna. Biasanya itu ada warnanya, itu kelihatan dari internet. Dan percayalah, itu tidak akan menolong saudara, walaupun mungkin nilainya bagus. Jadi dari sekarang, tingkat 2, latihlah pikiran kita, otak kita untuk berpikir, untuk menghafal. Capek ya. Saya tahu saudara capek, yang kelas malam harus bekerja, ya, bekerja sampai jam 5, lalu pulang dan bersiap-siap untuk masuk kuliah. Kapan buat makalah? Ya, sama juga. Kami dosen-dosen begitu, apalagi kami yang sedang menyusun disertasi, wah tidurnya itu 3-4 jam. Dan tadi pagi saya tidur 1 jam. Sampai sekarang belum tidur. Kalau boleh saya mau tidur sekarang. Tapi saya sudah berjanji untuk memenuhi hari ini supaya dapat mengajar saudara bagaimana membuat makalah yang baik. Ya. Mungkin yang berkata, ya Bapak kan dosen. Nah, saya akan memperlihatkan makalah saya waktu S1. Saya akan memperlihatkan.
Saya akan memperlihatkan model makalah yang baik itu seperti apa modelnya ya. Baik, saya akan perlihatkan. Beginilah. Ya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, garis besar yang saudara buat itu garis besar skripsi. Itu yang diajar memang oleh metode menulis makalah ya. Tapi itu garis besar skripsi, bukan garis besar makalah. Saya akan memperlihatkan bagaimana membuat garis besar makalah waktu saya S1 ya. Makalah contoh S1. Nah, sekarang lebih baik karena sekarang memakai komputer. Kami dulu memakai mesin ketik. Jadi kami berjuang. Ini belum muncul? Udah. Sudah? Sudah, Ya? Pak. Oke, ini mesin ketik. Ya, mesin ketik. Jadi supaya saudara tahu bahwa saya pernah juga membuat makalah. Judulnya Pesan Yohanes Pembaptis. Ya. Ini namanya makalah diserahkan kepada Pendeta Thomas J. Sappington, PhD. Judulnya Mata Kuliah Teologia Perjanjian Baru. Lengkap begini. Sekolah Tinggi Teologia Injil Indonesia. Masih kata teologia tahun 99. Tuh. Kemudian daftar isinya begini. Coba perhatikan dulu. Bagaimana penulisan garis besar, daftar isinya pendahuluan. Pendahuluan cukup 1 halaman atau maksimal 2 halaman. Rata-rata 1 halaman, maksimal 2. Tidak perlu ada alasan penulisan. Tidak perlu ada tujuan. Itu untuk skripsi. Ini adalah makalah atau mungkin lebih tepatnya, ya ini makalah, ada di bawah makalah itu paper. Nah, kalau paper atau makalah cukup seperti ini, ada pendahuluan, ada penutup. Penutup 1 halaman. Bab 1, coba perhatikan, seruan pertobatan. Apa pesan Yohanes Pembaptis? Yang pertama, seruan pertobatan. Apa seruan pertobatannya? Nah, ini disebut dengan makalah eksposisi. Pilihlah 1 atau 2 ayat, 1 atau 1 perikop, atau satu pasal. Lalu itu digali atau diekspos, dijelaskan. Yang dijelaskan adalah ayat itu. Jadi kalau mau mengambil ayat yang lain, misalnya ini di dalam Injil Yohanes. Kalau mau mengambil Injil Matius, maka sebaiknya, ini Matius. Kalau mau mengambil di dalam Injil yang lain, itu hanya ayat pendukung. Kita tidak banyak menjelaskan di sana. Apa seruan pertobatan Yohanes Pembaptis? Pertama, pertobatan menurut Yohanes itu apa? Ya. Lalu yang kedua dijelaskan, pertobatan harus menghasilkan 2. Dan yang ketiga, pertobatan dan baptisan. Apa hubungan pertobatan baptisan? Ini garis besarnya jelas. Kemudian yang kedua, seruan kedatangan kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan Allah menurut Yohanes itu apa? Kita jelaskan. Lalu hubungan pemberitaan Yohanes dengan orang Yahudi. Itu dijelaskan. Lalu yang ketiga adalah seruan penghakiman. Kalau kamu tidak bertobat, kapak sudah di tangan. Itu seruan penghakiman. Ini dijelaskan. Jadi ini mengambil 1 perikop. Coba kita lihat isinya. Ya, penutup, lalu catatan akhir dan bibliografi. Kami dulu pakainya catatan akhir, kalau ke catatan kaki susah karena mesin ketik. Ya. Itu pendahuluan. Coba perhatikan pendahuluan. Apa isi pendahuluannya? Pendahuluan itu berisi sekitar tentang Yohanes.
Itu yang disinggung Yohanes terus. Nah, Yohanes dicirikan sama dengan Elia, itu 1 halaman saja cukup. Ya, 1 halaman cukup, tidak perlu alasan penulisan atau tujuan. Tidak perlu. Kenapa? Karena makalah ini tugas dari dosen, judulnya sudah ditentukan atau topiknya sudah ditentukan. Jadi alasannya tidak perlu. Alasannya adalah supaya untuk kelulusan. Itu ya. 1 halaman. Setelah itu bab 1. Seruan pertobatan. Nah, sebelum seruan pertobatan perlu definisi. Definisi pertobatan. Tapi menurut Yohanes Pembaptis, apa definisi dari Yohanes Pembaptis mengenai pertobatan? Itu. Itu yang dijelaskan, lalu kemudian dijelaskan ini. Nah, sebaiknya ada kata, ya ini karena ini mesin ketik tidak ada tulisan Yunani, sehingga harus pakai tulis tangan. Ya, pakai tulis tangan, epistrepo. Ya, epistrepo. Jadi diterjemahkan bertobat, yaitu metanoia dan epistrepo. Tetapi Injil Sinoptik hanya memakai kata metanoia, yang maksudnya perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, dan pandangan dengan arah yang sama, sekali berubah, putar balik dari dosa kepada Allah, dan pengabdian kepadanya. Nah, ini ada kutipan. Jadi untuk eksposisi yaitu memakai, sebentar. Ya, untuk eksposisi memakai ayat yang saudara sudah pilih. Lalu kalau bisa diekspos dalam bahasa Yunaninya apa. Dan ada banyak buku-buku di perpustakaan. Coba ya. Metanoia. Semula menunjuk kepada perubahan. Lanjut. Ya. Ini bab 2, halaman 2, halaman 3. Perhatikan kutipannya. Jadi nanti kalau kita tiba-tiba berhenti, diam saja, akan lanjut nanti lagi ya. Lalu pertobatan menghasilkan buah, dan seterusnya. Ini. Ya, ini bab 2, seruan. Saya beri gambaran singkat dulu ya. Ini. Lalu apalagi, bab 3-nya seperti ini. Lalu coba biasakan, penutup, biasakan menulis, ini catatan kaki, kalau dulu namanya catatan akhir, ya. Mahasiswa biasanya malas menulis cetakan ketiga. Cetakan ketiga, cetakan ketiga, dan seterusnya. Lalu ada bibliografi. Ya. Baik, itu dulu saya perlihatkan. Jadi, makalah yang baik adalah yang pertama, ditentukan dari sistematika garis besarnya. Jadi buatlah dulu garis besar. Garis besar itu adalah rancangan untuk menyusun. Misalnya begini, kalau mau bangun rumah, maka perlu garis besar. Apa garis besarnya? Tiang-tiang. Tiang-tiang, tiang tengah, tiang di pinggir itu ditaruh di mana. Nanti pintunya di mana letaknya. Itu ditentukan dari tiang-tiang. Bagaimana model dindingnya dari tiang-tiang. Itu garis besar. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu menyusun makalah eksposisi, lalu harus taat dengan apa yang sudah kita pelajari secara eksposisi. Yaitu penggalian. Bagus sekali dan menarik kalau saudara memakai bahasa asli. Walaupun mungkin tidak mahir. Nah, itu tadi yang tingkat 4. Bagaimana kalau Bapak tingkat 1 dulu?
Bagaimana Bapak buat makalah tingkat 1? Saya perlihatkan, saya membuat makalah tingkat 1 seperti ini. Nilainya itu A, tapi karena masalahnya katanya kotor, lalu dikasih B+. Hanya karena kotor dikasih nilai B+. Judulnya Keselamatan dalam Perjanjian Lama oleh Johan. Lalu kapan buatnya? Ini 10 November tahun 96. Itu berarti saya waktu itu masih semester 1. Ini makalahnya. Perhatikan penilaiannya, dia coret begini. Mengetiknya kurang bersih. Ini hanya karena ada stipo di sini dicoret loh, stipo. Ya. Ada stipo dicoret-coret ini. Ini diperhatikan ya. Nah, oke, lupakan nilainya, tapi saya tidak sakit hati karena beliau mendidik saya dengan baik. Perhatikan garis besarnya pendahuluan. Ini waktu tingkat 1, semester 1. Tidak perlu ada tujuan penulisan atau alasan penulisan. Karena ini paper yang singkat. Ya. Cuma 8 halaman, 10 halaman, 15 halaman, jadi sebaiknya tidak perlu ada latar belakang, kecuali itu masuk bab. Ya, latar belakang penulisan tidak perlu, tujuan penulisan, alasan tidak perlu. Langsung bab 1, awal mula keselamatan. Sejarah penyelamatan yang pertama, kondisi manusia dan refleksinya. Enggak tahu ya, waktu itu tingkat semester 1. Tapi ini yang menarik, perhatikan sistematikanya, tindakan dalam penyelamatan. Ya, yang pertama pendamaian lewat korban. Jadi Allah menyelamatkan orang-orang perjanjian lama melalui korban. Melalui korban. Yang kedua, Allah menyelamatkan orang-orang perjanjian lama melalui anugerahnya. Yang ketiga, melalui iman. Yang keempat, melalui hukum Taurat. Ini diekspos. Ini yang diekspos ya. Diekspos ya. Supaya tuntas tadi tentang keselamatan dalam perjanjian lama. Apakah orang Israel dalam perjanjian lama diselamatkan? Ya. Bagaimana caranya? Ini. Ada 4 hal yang Tuhan sudah tentukan. Lalu perhatikan garis besarnya, kesimpulan, bab 3, ya. Sebenarnya ini tidak perlu masuk bab, tapi karena dulu semester 1, tapi puji Tuhan, ya nilainya lumayan ya. Pendahuluan. Coba perhatikan pendahuluannya. Tidak asal ngomong saja. Ini hanya 2 halaman, tidak ada alasan atau tujuan. Langsung masuk bab 1. Bab 1 apa? Isi. Isinya apa? Awal mula keselamatan, sejarah penyelamatan yang pertama. Dan seterusnya ini. Ini. Lalu coba perhatikan, sekarang kami ada catatan kaki. Ini pasti repot sekali. Catatan kaki ya dengan memakai mesin ketik. Henry Thyssen, teologi, sistematika, dalam kurung Malang, Gandum Mas, dan seterusnya. Ya, perhatikan bagaimana ketaatan saya untuk membuat catatan kaki atau footnote. Jadi dibahas apa itu iman, diambil di ayat perjanjian lama, ya semua ayat perjanjian lama. Ya, kalaupun di perjanjian baru hanya kutipan singkat saja, semua perjanjian lama ayatnya. Nah, misalnya kemarin mahasiswa membuat Yesus Kristus adalah raja dalam Injil Matius, tapi ayatnya kebanyakan dari Markus, dari Yohanes itu. Lalu catatan kakinya ini, kemudian kepustakaan, bibliografi, terdiri dari 2. 1, ada buku, kemudian setelah itu, ya, ini semua, dan diktat. Buku yang dikutip ada 5 plus 1 diktat, jadi ada 6. Itu yang masa lampau.
Nah,